Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetap semangat meskipun di tengah-tengah pandemi dan meskipun kita masih belajar di rumah. Oke anak-anak, semoga Allah selalu senantiasa menjaga kita dan senantiasa untuk melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan dijauhkan kita dari wabah penyakit ini. Dan Allah mudah-mudahan mengangkat wabah penyakit ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai hak dan kewajiban. Masih tetap ya, kita akan membahas hak dan kewajiban, namun hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Agar apa? Agar anak-anak tahu bahwa kita hidup di negara Indonesia ini, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana itu merupakan hak kita dan kewajiban kita. Sehingga mudah-mudahan dalam pembelajaran ini anak-anak mampu memahami bagaimana hak dan kewajibannya dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara kelak setelah anak-anak sudah dewasa. Seperti itu. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Oke. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, seperti kita ketahui dan anak-anak ketahui, kita telah belajar hak dan kewajiban. Dari hak dan kewajiban sebagai anak, hak dan kewajiban di masyarakat, dan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu merupakan satu kesatuan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke. Hak. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Jadi hak itu memang pure, sudah kita terima sedari kita lahir. Nah, berikutnya, lalu apa hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, hak memeluk agama dan beribadah. Nah, di mana hak ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 2, di mana di situ disebutkan kebebasan bagi semua warga Indonesia memeluk agamanya masing-masing. Ya, di mana anak-anak kita ketahui hak memeluk agama atau beribadah di sini itu sudah ada, dan kita sudah tahu berapa agama yang ada di Indonesia ini. Ada 5 ya, ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Mungkin satu lagi Konghucu. Nah, itu merupakan hak sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara bebas memeluk agama apapun yang kita percayai. Yang kedua, hak membela negara. Hak membela negara ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, di mana di situ disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk membela negara, gitu. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini merupakan hak yang mesti kalian dapatkan, di mana kewajiban kita merupakan pendidikannya adalah 12 tahun, dan itu hak kalian harus mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. Itu dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, sehingga semuanya total 12 tahun. Itu merupakan hak kalian sebagai mendapatkan pendidikan, di mana hak ini diatur oleh Undang-Undang pasal 31 ayat 1. Nah, itu merupakan hak kalian mendapatkan pendidikan. Berikutnya merupakan hak mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi hak ini, hak mendapatkan penghidupan yang layak ini sudah diatur oleh undang-undang, dan itu merupakan hak kalian sebagai warga negara. Sehingga apapun kondisinya, kalian itu harus mendapatkan hak penghidupan yang layak. Gitu. Lalu yang berikutnya, hak mengeluarkan pendapat. Nah, di mana
pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 mengatur hak mengeluarkan pendapat kalian. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jangankan ketika kalian sudah dewasa, kalian masih kecil pun sekarang sudah berhak untuk mengeluarkan pendapat. Misalnya pendapat kalian di rumah, di keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa kepada guru dan sebagainya. Itu merupakan hak mengeluarkan pendapat. Yang berikutnya adalah hak menikmati kekayaan alam. Nah, ini merupakan hak kalian sebagai warga negara. Jadi kalian bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia, ya. Tetapi harus menghemat, gitu. Tidak membuang-buang atau menjadikan mubazir, sehingga harus tetap menghemat. Nah, itu adalah salah satu hak menikmati kekayaan alam. Jadi hak sebagai warga negara kita itu ada 6. Yang pertama hak memeluk agama dan beribadah, yang kedua hak membela negara, yang ketiga hak mendapatkan pendidikan, yang keempat hak mendapatkan kehidupan yang layak, yang kelima hak mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir hak menikmati kekayaan alam. Nah, berikutnya kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi kewajiban itu memang dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi lalu apa sih kewajiban kita sebagai warga negara dan bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tertuang atau merupakan makna dari sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kewajiban kita adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kewajiban. Yang kedua, kewajiban sebagai warga negara menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Oke. Yang ketiga adalah menjaga dan merawat sarana umum. Jadi kita tidak boleh untuk membakar, tidak boleh untuk mengotori, tidak boleh untuk merusak sarana umum yang sudah dibuat oleh pemerintah atau oleh negara. Yang berikutnya adalah menghormati hak asasi orang lain. Nah, kita sebagai manusia, kita wajib berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Bagaimana kita mau dihormati jika kita tidak menghormati orang lain? Sehingga kita harus menghormati hak asasi orang lain. Seperti itu. Lalu yang berikutnya menaati aturan lalu lintas. Nah, ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, menaati aturan lalu lintas. Jadi, ketika kalian nanti berkendara dengan orang tua kalian atau sedang bepergian, diusahakan harus safety, ya. Misalnya yang pakai mobil harus menggunakan sabuk pengaman, lalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan sampai lampu merah diterobos, itu tidak boleh, ya, karena itu melanggar. Yang berikutnya adalah menjaga keamanan negara. Nah, kita sebagai warga negara wajib menjaga keamanan negara. Yang berikutnya adalah membayar pajak. Nah, sebagai ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian sukses, sudah mempunyai penghasilan, nah kalian wajib untuk membayar pajak, karena warga yang baik adalah warga yang taat untuk membayar pajak. Gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa hak dan kewajiban ini. Begitu Allah itu sangat-sangat luar biasa menurunkan hak kita sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai manusia. Karena apa? Kita merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur dan tidak boleh menzalimi orang lain, karena kita berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak, jangan lupa tugasnya adalah 7 soal ini, silakan anak-anak jawab, ya, dan tulis di buku PPKN. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan anak-anak japri kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Semangat.